Hi everyone, welcome back with me Mr. Agus, and in this video we are going to learn about introducing self gitu ya, in English of course. Jadi dalam video ini kita akan belajar bagaimana cara memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris ya. Maybe some of you think that this lesson is very basic gitu ya. Mungkin di antara kalian menganggap bahwa pelajaran ini sangat dasar gitu ya, sangat basic sekali, but it is still important to know how to introduce ourselves correctly in English gitu ya. Tapi sangat penting untuk diketahui bagaimana cara memperkenalkan diri yang baik dan benar dalam bahasa Inggris gitu ya. Kenapa? Because we may need to introduce ourselves in many occasions gitu ya. Karena mungkin saja kita akan dituntut untuk memperkenalkan diri dalam banyak kesempatan. Misalnya at new class, dalam sebuah kelas yang baru. Kamu masuk sebuah sekolah baru, tentunya kamu akan masuk di kelas yang baru. Nah, di sana kamu pasti akan diminta untuk memperkenalkan diri. Gitu. Kemudian contoh yang kedua misalnya at an interview gitu, dalam sebuah interview ya, apalagi dalam sebuah interview. Pertanyaan pertama itu pasti tell me about yourself atau run me into your CV gitu ya. Ceritakan tentang dirimu. Nah, di sana you have to introduce yourself gitu. Di sana kamu harus memperkenalkan diri. Kemudian bisa saja dalam sebuah event, at an event. Dalam sebuah event misalnya apa, social gathering atau apa gitu. Bisa saja kita dikasih kesempatan atau dituntut untuk memperkenalkan diri. Atau misalnya at new community, dalam sebuah komunitas baru. Misalnya kamu masuk sebuah komunitas apa, komunitas geng motor atau komunitas fotografi atau komunitas apa gitu. Ketika kamu masuk komunitas baru itu, kamu harus memperkenalkan diri dengan teman-teman baru di sana gitu ya. Oke, jadi di video ini kita akan lanjutkan bagaimana cara memperkenalkan diri yang baik dalam bahasa Inggris. Okay, so the first thing you have to say when you want to introduce yourself is greeting. Ya, jadi hal pertama yang harus kita sampaikan ketika memperkenalkan diri yaitu greeting atau dalam bahasa Indonesianya salam. Ya, jadi salam dalam bahasa Inggris itu dibedakan menjadi dua, yaitu salam untuk situasi formal yang di sini dan salam untuk situasi yang informal yang sebelah sini. Ya, jadi untuk situasi formal kita punya good morning untuk selamat paginya, good afternoon untuk selamat siang, good evening untuk selamat malam, atau kamu bisa gunakan hello gitu ya. Tapi jangan gunakan good night. Good night itu hanya digunakan ketika kamu akan tidur di malam hari ya. Tidur di malam hari baru gunakan good night. Ya, good night itu tidak sama dengan good evening. Good evening selamat malam, good night enggak selamat malam. Itu selamat tidur di malam hari gitu ya. Nah, kemudian ketika kamu berada di situasi informal, kamu bisa gunakan yang ini. Pilihan salamnya, misalnya apa? Hi, hey, hiya, what's up, what's good, gitu ya. Dan banyak lagi ada salamnya, bisa kamu dicari di sumber-sumber yang lain. Jadi di sini saya hanya memberikan beberapa contoh salam dalam bahasa Inggris untuk situasi yang formal dan situasi informal, gitu ya. So the second things you have to tell your audience when you introduce yourself is your name gitu ya. Jadi hal kedua yang harus kamu sampaikan setelah greeting itu adalah namamu tentu saja. Ya, masalah nama kan semuanya udah bisa nih ya. Misalnya kita gunakan my name is, for example, Juminten gitu misalnya namanya. So you tell your name, my name is Juminten atau I am Juminten bisa saja. Kemudian ini adalah my names, itu adalah singkatan dari my name is. Oke, disingkat menjadi my names. Kemudian I'm itu adalah singkatan dari I am. Jadi ketika perbedaannya adalah kebanyakan orang akan mengucapkan ini ketika diucapkan langsung, misalnya komunikasinya langsung. Jadi dia akan bilang my name's Juminten gitu ya. I'm Juminten gitu ya. Nah, sementara yang ini biasanya akan digunakan ketika tulis-menulis in writing gitu. Tapi kedua-duanya sih bisa digunakan di mana aja sih, tapi kebanyakan akan digunakan my name's Juminten kalau perkenalannya langsung, I'm Juminten, dan sementara yang ini akan digunakan ketika kebanyakan saat perkenalan tidak langsung atau melalui tulisan. Misalnya my name is Juminten, I am Juminten gitu ya. Oke. Kemudian ketika kamu tidak ketemu dengan audiens atau misalnya via telepon gitu, misalnya memperkenalkan diri, kamu bisa gunakan yang ini. This is Juminten speaking. Ini yang bicara adalah Juminten gitu ya caranya. This is
Juminten speaking, atau nama lain misalnya this is Anton speaking gitu ya, tinggal diganti itu aja. Oke, gitu. Oke, jadi after you tell your name, the next thing you have to tell your audience is something related with your location gitu ya. Jadi hal berikutnya yang kamu sampaikan adalah yang berhubungan dengan lokasi. Lokasi ini bisa dielaborasi dengan sangat luas dan banyak hal yang bisa kamu sampaikan yang berhubungan dengan lokasi ya. Misalnya alamatmu bisa, kenegaraanmu bisa, kotamu bisa, atau apa saja yang berhubungan dengan lokasi. Contohnya ini misalnya kamu mau bilang saya dari Indonesia, kamu bisa pilih ini I am from Indonesia gitu ya. Ini bisa diganti dengan kalau menggunakan frasa ini I am from itu biasanya untuk country atau negara dan city. Misalnya I am from Indonesia, atau I am from Bandung, I am from Jakarta, I am from Gianyar, atau apa bisa. Tetapi berikutnya kalau kamu bilang nggak ada from-nya, kalau ada I am gitu, kamu harus bilang I'm Indonesian. Berarti kamu bilang bahwa saya adalah orang Indonesia, gitu, ya kan? Atau kalau orang Australia dia akan bilang I'm Australian, ya. Kalau di sini dia akan bilang I am from Australia. Oke, kalau dia bilang ini I am Australian, sama kayak kita. I am from Indonesia, I am Indonesians, ya. Tahu kan bedanya? Ini berhubungan dengan nationality, gitu. Nah, ketika kamu akan mengatakan atau memberitahu sesuatu yang lebih spesifik atau lebih lokasi yang lebih spesifik, maksud saya bisa gunakan frasa-frasa di bawah ini. Misalnya I come from Ubud, place ya, tempat. Kemudian I was born in Gianyar, bisa. Saya lahir di Gianyar. Kemudian I grew up in Sayan, saya besarnya di Sayan, gitu misalnya. Ya, jadi kamu bisa sesuaikan frasa mana yang akan kamu gunakan ketika menyebutkan lokasimu. Sesuaikan saja dengan kebutuhan saat kamu memperkenalkan diri. Ada banyak sih bisa kamu cari di tempat lain frasa-frasa memperkenalkan diri seperti ini, gitu. Oke, jadi setelah 3 hal tadi kamu sampaikan. Yang pertama apa tadi? Greeting. Setelah itu namamu dan alamatmu atau lokasimu. Apa yang harus kamu sampaikan berikutnya itu is really depend on the context gitu ya. What come next really depend on the context. Maksudnya apa? Jadi apa yang kamu sampaikan setelah menyampaikan 3 hal tadi yaitu tergantung konteks di mana kamu memperkenalkan diri gitu loh. Misalnya kalau kamu memperkenalkan diri dengan tetangga baru misalnya, berarti hal berikutnya yang kemungkinan atau menjadi pilihan kamu untuk kamu sampaikan adalah tentang your family gitu ya, keluargamu bisa kamu sampaikan. Misalnya situasinya adalah kamu sedang di dalam sebuah job interview, apa yang kamu sampaikan berikutnya bisa saja tentang working experience ya, tentang work experience atau your education bisa saja. Atau misalnya kamu di dalam sebuah kelas baru, apa yang kamu sampaikan berikutnya bisa saja hobbies atau hal lain, atau family juga bisa kamu sampaikan di sini. Jadi setelah salam, setelah mengucapkan nama dan alamatmu, hal berikutnya yang kamu sampaikan itu sangat tergantung dengan kebutuhan dan konteks di mana kamu akan memperkenalkan diri, gitu ya. Oke, anggap saja pilihan berikutnya adalah memperkenalkan keluargamu, nih ya, your family. Jadi kamu bisa gunakan contoh ini, misalnya ini, I am the first son in my family. Saya adalah anak laki-laki pertama di keluarga saya. Kamu bisa mulainya dengan itu. Kemudian kamu lanjutkan dengan I have one younger brother. Saya punya satu saudara laki-laki yang lebih kecil dari saya. His name is Dwight. Namanya adalah Dwight. Kemudian, he likes swimming, dia suka berenang, and riding bicycle in his spare time, dan juga bersepeda di waktu luangnya. Bisa seperti itu contohnya. Atau kamu bisa perkenalkan ayahmu, pekerjaan ayahmu, apa yang dia suka, ibumu juga, atau kalau kamu punya saudara perempuan yang atau siapa saja bisa kamu kenalkan dalam jika konteksnya menurut kamu untuk memperkenalkan keluargamu, gitu ya. Oke, jika situasinya kamu sedang berada di dalam sebuah job interview, jadi setelah menyampaikan salam, setelah menyebutkan namamu dan alamatmu, hal berikutnya yang bisa kamu sampaikan, bisa saja kamu menyampaikan your education background,
ya, your education background, atau juga bisa working experience, pengalaman kerjamu. Itu yang bisa kamu sampaikan ya. Misalnya kamu menyampaikan education background-nya, misalnya contohnya adalah I have just finished my vocational high school at SMK Negeri 2 Sukawati. Saya baru saja menamatkan diri dari SMK Negeri 2 Sukawati. Misalnya saya mengambil jurusan perhotelan. Itu misalnya kamu lanjutkan menceritakan your education background. Atau kamu bisa juga menggunakan menyampaikan your working experience. Contohnya ini, in 2020 I started working at Kombu Sambala as an front office manager, misalnya gitu ya. Jadi kamu sampaikan di tahun 2020 saya memulai bekerja di Kombu Sambala misalnya sebagai seorang manajer front office-nya gitu. Kemudian di tahun sekian saya pindah ke sini dan dilanjutkanlah seperti itu. Ya, jadi itu pilihan yang bisa kamu sampaikan ketika situasi memperkenalkan dirinya berada di dalam sebuah job interview atau interview mencari kerja gitu. Oke, berikutnya jika situasi memperkenalkan dirinya misalnya at new class atau at new community, dalam sebuah kelas baru atau dalam sebuah komunitas baru, itu pilihannya banyak sekali yang bisa kamu sampaikan berikutnya. Ya, misalnya kamu bisa mulai dengan hobimu apa gitu loh. Misalnya I like reading book, saya suka baca buku. I like volleyball gitu misalnya, saya suka main volley. I like any kind of sport, saya suka olahraga apa saja gitu misalnya. Atau bisa saja kamu sampaikan your favorite food, your favorite apa gitu, favorite movie gitu. Misalnya your favorite food is, kalau saya I love Padang food gitu, saya suka masakan Padang gitu. Jadi saya akan bilang I love Padang food. Kemudian my favorite movie is I like action comedy movie and I don't like romantic movie gitu ya, atau drama yang ada drama itu nggak suka gitu misalnya. Atau kamu sampaikan hal-hal lain yang what do you like or what do you don't like gitu ya, apa yang kamu suka, apa yang nggak kamu suka, kamu bisa lanjutkan seperti itu. Atau misalnya ketika kamu masuk ke sebuah komunitas baru, misalnya sebuah komunitas bola voli itu misalnya, kamu bisa sampaikan alasan kenapa kamu pengen masuk join mereka gitu. The reason why you want to join in gitu. Alasan kenapa kamu mau join ke mereka gitu. Bisa kamu sampaikan misalnya, okay, I want to join your club to improve my knowledge in volleyball gitu misalnya, or my skill in volleyball gitu, misalnya. Bisa saja. Jadi banyak hal yang bisa kamu elaborasi di situasi yang seperti ini, komunitas atau di sebuah kelas gitu ya. Oke, everyone, I think that's all yang bisa saya sampaikan tentang cara memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Thank you and goodbye.